teratai yang kuncup itu teratai putih. Kenapa biru merah putih? Karena bendera Londo. Karena kenapa biru merah putih? Karena itu melambangkan jadi memang beberapa batuannya yang masih terpendam di tempat rumahnya Mbah Demang tadi itu pasti ketemu ketika membuat entah itu fondasi rumah. Kalau yang dulu sumur dalam kedalaman lebih 2 meter sudah ketemu batuan. Semakin dalam semakin banyak. Jadi kemungkinannya memang di rumah Mbah Demang itu juga ada beberapa batuan candi yang masih terpendam. Ini masih di sini. Temuan awalnya di sini. In situ di sini. Jadi tidak jauh dari sini Paknya. Cuman posisinya memang ketika kita bertemu sama masyarakat yang sekarang, dari dulu tahunnya posisinya sudah seperti ini. Dan tiba-tiba kalau dibalik mereka tidak berani karena ada dari Mbah Bae nanti akan ada berdampak sesuatu. Tapi dulunya pernah dicari? Belum pernah Mbak. Dan tawaran dibalik itu dari kami para pegiat itu menawarkan ini karena posisinya terbalik. Bagaimana kalau diposisikan dengan benar? Nah, cuma dari masyarakat takutnya itu ketika ini dibalik ada dampak yang terjadi di dusun ini. Informasi dari masyarakat ini masih disakralkan. Kalau ketika ada punya gawe dan lain-lain itu masih diberi saksi. Ada yang sering kirim itu juga ke sini. dan bentuk yoni dibalik seperti ini itu sebenarnya malah bentuk konservasi. Jadi kalau dia pas posisi ceratnya di atas, kan nanti ada lubang di atasnya. Kalau pas hujan bisa nyamuk. Dan kedua lagi pas dia posisi cerat ini di atas, itu justru sering ketatap, kesenggol, kesampung, pacul. Dan yang menyebabkan itu patah sebenarnya justru pas ketika dia pergi. Jadi diwalik gini itu bukan untuk macam-macam pikirannya, ini justru melindungi. Dari sih dulu. Dua titik tempat yang terdapat benda cagar budaya, yang pertama di rumah Pak Bibit, yang kedua di sebelah barat rumah Pak Bibit di makam. Nanti ada Arta Ganesha sama Yoni. Nah di sini nanti ada dua Yoninya, yang satu yang sebelah kanan patah karena dulu waktu pengangkatan kena benda alat berat. Lokasinya awal di belakang rumah ini, nanti bisa melihat sana ada beberapa relief, sangka juga ada, bisa dilihat nanti di belakang sana. Dan dulu memang yoni dan beberapa batu banyak berasalnya dari belakang rumah Pak Bibit, awalnya di situ. Lalu dibersihkan, terus untuk pembuatan kolam ikan. Nah ketika pembuatan kolam ikan, beberapa batuannya dipasang untuk talut sebagai pembatas antara kolam yang satu dengan yang lain. Dan yang di makam itu adalah Ganesha
relief yang terdapat pada kolam ikan. Monggo kalau mau ke belakang. Jodinya nyangkut karena big hook jadi pecah. Dulu di sana Mas, di sekitar sini kocoran sini. Gimana ini? Kocoran. Nah, beberapa batuan isi, batuan kakek dan batuan relief itu dipasang seperti ini. Jadi untuk pembatas, untuk talon. Karena menggunakan yang ada, material yang ada. Amin. Itu ada relief sangka, suluran, bunga-bunga lotus, sangka, sangka. Ya, sangka. Dulu mungkin. Dan ini satu deret dari Jedak, dari Kauman tadi, Kauman, Jedak, terus nanti Rundul, sampai sebenarnya makam di utara dusun Rundul itu masih ada batuannya. Jadi rentetannya panjang itu, sebenarnya mungkin banyak dan mungkin tidak hanya satu bangunan, bisa ada satu bangunan, ada beberapa dan mungkin juga ada. Ini sangka. Terus ini teratai merah. Ini teratai merah. Kenapa teratai merah? Karena di dalam ikonografi ilmu arca, bentuk teratai yang mekar itu dilambangkan dengan teratai merah. Sementara teratai yang separuh mekar itu teratai biru. Terus teratai yang kuncup itu teratai putih. Kenapa biru merah putih? Karena bendera Rondo. Karena kenapa biru merah putih? Karena itu melambangkan Brahma, Wisnu dan Siwa. Beberapa ini apa namanya, perlambangan warna itu juga masih ada sampai beberapa tahun belakangan ini, ketika ada budaya Minang. Budaya Minang itu kan ada birunya dari sirik hari ini, kemudian ada putihnya dari inces dan keluarnya kan berupa merah. Sangka seperti ini tidak mesti sih memang, tetapi ada di beberapa relief candi seperti kelompok Candi Sengi, kemudian ada beberapa juga menjadi lambang lambang gambaran di atas prasasti Anjuk Ladang. Itu bagian atasnya itu gambar sangka seperti ini. Beberapa teman-teman yang belajar semiotika itu adalah perlambangan dari Ismu. Perlambangan dari Ismu Buddha. Sudah. Hah? Telat.